sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran yang sudah saya bacakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taati oleh kamu akan Allah, taati oleh kamu akan Rasul, dan juga ulil amri minkum. Dalam ayat ini kita kutip dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, itu karangan Imam Al-Mawardi, bahwa ayat tersebut itu yang maksudnya mewajibkan bagi kita semua untuk mentaati Allah, untuk mentaati Rasul, dan juga untuk mentaati ulil amri minkum. Yang maksud ulil amri minkum di sini adalah khalifah ataupun pemimpin yang memerintahkan. Kalau dalam hal negara itu presiden, daerah itu namanya gubernur, kalau kabupaten kota itu namanya bupati ataupun wali kota. Maka kita diwajibkan untuk mentaati perintah-perintah mereka selama perintah tersebut adalah perintah untuk kebaikan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian, di sini dalam hal kepemimpinan kita umat manusia sudah ada contohnya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pemimpin yang ideal menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ada beberapa hal, ada beberapa perkara. Karena pemimpin yang ideal dalam sejarah Islam itu tidak lain, tidak bukan adalah Rasulullah. Rasulullah adalah pemimpin yang ideal. Rasulullah mempunyai syarat-syarat untuk menjadi seorang pemimpin dunia, pemimpin umat, pemimpin para rasul, pemimpin para nabi. Maka dalam hal ini Rasulullah menjadi seorang pemimpin yang ideal karena beliau adalah seorang pemimpin yang jujur, pemimpin yang siddiq, pemimpin yang selalu mementingkan umatnya daripada pribadinya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kepada sahabatnya, yaitu Abdurrahman bin Samurah, untuk meminta jabatan. Jadi dilarang para sahabat-sahabat, walaupun beliau seorang pemimpin, beliau melarang kepada para sahabat untuk meminta jabatan. Hanggebi, tidak boleh kita meminta jabatan kepada pemimpin. Karena orang yang meminta jabatan kepada pemimpin satu saat mereka akan hancur. Tapi kalau orang tersebut diberikan jabatan, dia tidak meminta, maka itu sebuah pertolongan, dia akan membantu kita. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan kepada seseorang untuk, yaitu meminta jabatan, karena beliau adalah
seorang pemimpin yang jujur. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang pemimpin yang amanah. Pemimpin yang amanah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang artinya adalah, tidaklah seorang hamba yang diserahi Allah untuk memimpin rakyat, lalu dia meninggal dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, kecuali Allah mengharamkan mereka masuk dalam surga Allah. Pemimpin itu adalah jabatan amanah, bukan jabatan pribadi, bukan jabatan keluarga, tapi pemimpin itu adalah jabatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau seorang pemimpin tidak amanah, mereka curang terhadap rakyatnya, Allah mengharamkan jasadnya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kejut be mangat hat galak du ke pemimpin. Nya resiko. Naik silakan. Calon kena, calon kudi silakan, tidak masalah. Tapi resiko ini, apa resikonya? Allah mengharamkan bagi pemimpin yang curang terhadap rakyatnya surga Allah Subhanahu wa taala. Mamanya Allah mengharamkan. Allah mengharamkan itu bagaimana? Kata-kata Allah mengharamkan itu, han kita teme, jangankan masuk ke dalam surga, mencium baunya surga aja tidak pernah. Hamrumpok. Kenapa? Karena kita pemimpin yang tidak amanah. Maka Rasulullah wanti-wanti dengan bagdanya pada kita semua untuk menjadi amanah. Siapa saja yang menjadi pemimpin, baik itu pemimpin keluarga, baik itu pemimpin negara, baik itu pemimpin dunia, tetap jangan lupakan amanah. Karena resikonya di hari akhirat Allah mengharamkan kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Rasulullah mengambil resiko atas putusan yang dia ambil. Tanggung jawab apapun terjadi, Rasulullah tetap bertanggung jawab kepada umatnya. Salah satunya, dikala beliau mau kembali kepada Allah, lidah beliau hanya menyebut ummati, ummati, ummati. Dia memanggil umatnya. Yang teringat dia kepada umatnya, dia tidak teringat kepada keluarganya. Ummati, ummati, ummati. Bertanggung jawab dia kepada rakyatnya. Berusaha dia menjadi seorang pemimpin. Bagaimana apapun cerita, ilah daya kita lakukan. Bagaimana kita akan membawa rakyat kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu baru pemimpin yang bertanggung jawab. Baik itu pemimpin keluarga, kum anfusakum wa ahlikum nara kalau dalam keluarga. Dia seorang pemimpin dalam rumah tangga, berusaha memohon kepada Allah. Dia selalu membawa keluarnya ke dalam surga Allah. Kalau kita sudah jadi pemimpin negara, pemimpin daerah, berusaha kita berbuat kebaikan. Kita ajak rakyat-rakyat kita, mari kita bersama-sama ke surga Allah. Bagaimana caranya? Itu terserah sama pemimpin. Itu yang namanya pemimpin yang bertanggung jawab. Dan juga Rasulullah SAW yang keempat adalah pemimpin yang ahli dan cerdas. Jadi Rasulullah dalam memimpin beliau ahli, baik itu dalam kenegaraan maupun ekonomi dan lain-lain, ahli Rasulullah. Jadi
Katanya menyatakan, pemimpin, kalau kita mau menjadi seorang pemimpin, apakah kita patut? Apakah kita kuasai tentang kenegaraan? Apakah kita kuasai tentang masalah ekonomi? Jangan sampai kolab ekonomi. Kalau sudah ada itu, silakan dipersilahkan untuk mencalon diri sebagai pemimpin. Tapi kalau tidak demikian, be ya boh peng, he menteng, balasan Allah nanti haram atas kita untuk masuk surganya. Berat, Bu. Berat. Itu yang keempat, ahli Rasulullah dalam memimpin dunia dan memimpin umat. Yang terakhir adalah Rasulullah seorang pemimpin yang mencintai dan dicintai rakyat. Bukti jelas, nyata. Kita menjadi seorang pemimpin, rakyat mencintai kita, dan juga kita mencintai rakyat kita. Maka kalau daerah-daerah di daerah Timur Tengah ataupun Malaysia itu, para khatib itu selalu mendoakan kepada pemimpinnya supaya menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, rakyatnya yang berdoa. Makanya legetanya pemimpin jangan berbuat kesewenangan terhadap rakyat kita, karena mereka akan mencaci kita selama mereka masih hidup di dalam dunia Allah. Maka oleh karena demikian, hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama sepakat, dalam ilmu fiqih juga mengatakan yang bahwa dibolehkan ya bagi siapapun untuk mendemokrasikan, mencalonkan diri sebagai pemimpin, dipersilakan. Jadi hana yang larang, dibolehkan dalam agama. Makanya kita rakyat itu jangan pernah kita berbicara tungku hanjik gedu dalam pemerintahan. Ustaz tidak boleh duduk dalam pemerintahan. Orang-orang baik tidak boleh duduk dalam pemerintahan, karena dia akan buruk nanti di dalam pemerintahan tersebut. Itu salah. Kaji dulu ilmu fikih. Kalau tungku-tungku ataupun urung-urung yang ahli ibadah kepada Allah, yang taat kepada Allah, ya, tidak bisa naik sebagai pemimpin. Kakek urungnya ngejak gunung yang meretip kurang-kurang. Itu salah. Maka kita harus terbuka pikiran kita. Kitanya orang awamnya harus terbuka. Kaji dulu dalam masalah fikih, pendapat ulama. Dibolehkan siapapun yang naik ke pemimpin, tidak masalah. Tapi ingat, ada ideal yang seperti Rasulullah SAW lakukan. Kalau ada silakan. Seorang ustadz mau naik silakan. Siapa saja mau naik yang baik-baik silakan. Karena kenapa? Karena kalau di sana, di dalam dewan, ya, di dalam di presidenan, gubernur, kepala dinasnya atau segala macam nanti orang-orang baik semua. Kalau sudah ada orang-orang baik dalam pemerintahan, dalam negara, pasti negara itu akan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tergantung pada kita rakyat. Maka sekarang jangan mau disogok. Bicara harus pandai kita berpikir. 200.000 5 tahun dihancurkan negara kita. Dihancurkan daerah kita. Maka berpikirlah dari sekarang. Insya Allah bulan 2 tanggal 14 itu hari pemilihan, terserah pada kita mau bawa kemana negara kita. Karena agama tidak melarang untuk mencalonkan siapa saja. Tapi ingat, pribadi kita yang mencalonkan itu udah sesuai dengan kata Rasulullah. Menyohana sesuai, kalau tidak sesuai itu jangan pernah kita mencalonkan diri. Pilih saya, nanti saya segala macam. Padahal kita sudah mencurangi rakyat. Balasannya apa? Haram.
Kalau pemimpin itu sudah mencurangi rakyat, walaupun dia ibadahnya ke tanah sucinya banyak sekali, dia berteman dengan siapapun, kalau dia sudah mencurangi rakyat, haram. Rasul mengatakan, Allah mengharamkan mereka masuk ke dalam surgaku. Hati-hati bagi yang mencalonkan diri sekarang. Hati-hati. Karena mencalonkan diri sebagai anggota dewan, mencalonkan diri sebagai gubernur, mencalonkan diri sebagai presiden itu bukan sebuah permainan. Tapi itu tanggung jawab dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, bukan permainan. Kemangat-mangat, alah kaku ikabere. Saya tidak mengerti. Alah, walaupun tidak mengerti, sampai di sana mengerti sendiri. Kamu mengerti gerau? Habis pempenang gerau. Hati-hati. Ini nasihat khatib kepada kita semua. Kalau mau mencalonkan diri, ingat, apakah saya layak berdiri di kaca? Loh, draw di kaca kita sendiri. Lihat wajah diri sendiri. Layak? Sehari semalam saya salat berapa waktu? Kadang salat sehari semalam 1 waktu. Zuhur aja, tidak ada asar. Cocok dia, kita jadikan sebagai pemimpin. Itu terserah pada pribadi sendiri. Kalau resikonya diambil itulah. Maka saya ulang sekali lagi, hadis Rasulullah SAW seperti saya katakan tadi, kalau seorang pemimpin mencurangi rakyatnya, maka tunggu di hari kiamat Allah mengharamkan jasadnya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya beberapa bulan lagi ke depan bukalah pikiran kita. Jangan sampai ada ini tusuk saya, ini 500, jangan. Enggak ada urusan itu. Saya pilih Anda, hati nurani saya mengatakan Anda tidak baik, ya tidak baik. Dengan catatan, nah ini perlu dipertimbangkan. Dengan catatan jangan pernah kita memburukkan orang lain. Kalau kita mau pilih si fulan, kita anggap kita dia baik, dia salah segala macam, jangan baik pubruk orang lain. Baik pubruk johan apa, bukan top johan apa pilih dia tidak pas, apa pilih, enggak perlu. Kalau kita mau memburukkan orang lain, lihat kita diri sendiri. Kita baguskah? Bagus kita? Enggak. Ada lebih palih kita nyong enggak. Maka tidak boleh. Maka mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ke depan kita lihat orang yang kita pilih, dia taat kepada Allah, dia beriman kepada Allah, dia selalu memberikan motivasi keagamaan kepada masyarakat, kebaikan kepada masyarakat. Pilihlah mereka. Walaupun di DPR berbeda partai, tapi yang kita pilih itu orang-orang baik, maka baiklah negara kita. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan Indonesia khususnya di Aceh di 2024 bulan 2 terpilih. Kita mohon kepada Allah, terpilihlah orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.